بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, hadis nomor 35 itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 86 pada hadis ke-35. Wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Umar ibn al-Khattab qala, bahwasannya Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur wa huwa junub, dalam keadaan dia junub? Ini pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau orang sedang junub, boleh tidak dia tidur? Itu bahasanya. Qala na'am. Rasul menjawab, na'am, iya. Idza tawaddo'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Kata Rasul, iya boleh. Apabila salah seorang dari kalian itu sudah berwudu, falyarqud wa huwa junub, maka hendaklah dia tidur dalam keadaan dia masih junub. Jadi Umar ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau orang sedang junub bolehkah dia tidur? Kata Rasul, iya, kalau dia sudah berwudu silakan dia tidur. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata pensyarah, ja'a fi sahih al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Aisyah qalat, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza kana junuban, dulu Rasul tatkala beliau junub, fa arada ayyakula aw yanam, lalu beliau ingin makan atau tidur, tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu seperti wudu ingin sholat. Nah, kata Aisyah, dulu Rasul apabila beliau junub dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu dulu. Kemudian kata pensyarah ini, ayarkudu ahaduna wa junub, qala na'am idza tawaddo'a, wa fi riwayatin tawaddo'a waghsil dzakaraka tsumma nam. Pada riwayat yang lain disebutkan tawaddo' waghsil dzakaraka tsumma nam. Pada riwayat yang lain, wuduklah, basuh kemaluanmu, kemudian tidur. Ingat di sini disebutkan tawaddo' waghsil dzakaraka menggunakan wawu ataf. Ini bukan menunjukkan bahwasannya berwudu kemudian baru basuh kemaluan, bukan. Tapi semata-mata mutlaqul jamak, tidak menunjukkan tartib. Wawu ataf itu tidak menunjukkan tartib. Itu faedahnya kan. Jadi yang dimaksudkan dalam lafaz ini adalah basuh kemaluannya, wudu, kemudian tidur. Wa fi Muslimin min hadits Abi Sa'id, dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id, Rasul mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang dari kalian menggauli istrinya, tsumma arada ayyauda, kemudian dia ingin ngulangi, faham, ngulangi lang. Nah, dari faham. Nah, ya. Fal yatawaddo, hendaklah dia berwudu. Antum-antum yang pengantin baru ini, ya, ini perintah lamul amr namanya. Makanya sebagian para ulama itu berdasarkan hadisnya yang berpendapat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Ingin al-audah
Sebagian para ulama mengatakan wajib untuk wudu berdasarkan lamul amr ini. Ada sebagian mengatakan tidak, itu hukumnya sunnah. Wa fil Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wal lafdzu lahu an Anas, dan ini lafaz Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengitari istrinya. Banyak istri beliau digilir bi ghuslin wahid, dengan sekali mandi. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini hadis tidak menyebutkan dia wudu. Tidak wudu. Berarti wudu hukumnya sunnah. Sebagian lagi menyanggah. Tidak. Ini ketika tidak disebutkan berwudu, bukan berarti Rasul tidak berwudu. Bisa jadi beliau sudah berwudu, tapi sengaja tidak disebutkan karena sudah ma'ruf. Nah, itu tadi. Al-muhim, wudu tatkala ingin ngulangi lagi, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, kata An-Nawawi, hasilul ahadits kulliha annahu yajuzu lil junub ayyanam wa ya'kula wa yashraba wa yujami'a qabla al-ightisal. Kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, kesimpulannya boleh saja bagi orang yang junub itu dia tidur, dia makan, dia minum, dia ngulangi lagi tempurnya sebelum mandi. Wa hadza mujma' alaihi. Ini perkara yang disepakati. Wa ajma'u ala anna badanal junub wa araqahu tahirani. Dan juga mereka para ulama sepakat bahwasanya badan orang yang junub dan keringat orang yang junub tahiran, suci, badan dan keringatnya suci. Kemudian kata An-Nawawi, wa fiha annahu yustahabbu ayatawadda. Nah, kata Nawawi apa? Pada hadis ini terdapat faedah yustahabbu ayatawadda wa yaghsilu farjahu li hadhil umur kulliha. Kata An-Nawawi, disunnahkan dia berwudu dan membasuh kemaluannya tatkala ingin melaksanakan perkara-perkara ini tadi. Tatkala ingin makan, ingin tidur, ingin minum, ingin ngulangi, disunahkan berwudu. Wala khilafa indana anna hadzal wudu laisa biwajibin. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada khilaf di kalangan para ulama kami bahwasannya wudu itu bukanlah wajib. Wa bihadza qala Malik wal jumhur. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga pendapat jumhur. Wa dzahaba Ibnu Habib min ashabi Malik ila wujubihi. Namun Ibnu Habib dari ashabnya Imam Malik, dari muridnya Imam Malik, berpendapat wajibnya berwudu. Wa huwa madzhabu Daud Adz-Dzahiri, dan itu mazhabnya Daud Adz-Dzahiri. Difahami? Kesimpulannya, jumhur ulama, ya, jumhur ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya makan, minum, tidur, pengen ngulangi hubungan suami istri disunahkan berwudu terlebih dahulu. Difahami? Bagi orang yang junub. Junub itu tidak mesti disebabkan karena hubungan suami istri, bisa juga karena mimpi basah. Contoh misalkan gambaran, antum di bulan Ramadan mimpi basah, belum mandi, tahu-tahu sahur. Nah, kata Imam Nawawi yang disunahkan adalah dia wudhu dulu, baru makan dulu. Difahami? Namun kalau seandainya itu makan dulu, ya, tidak masalah, kata Imam Nawawi. Namun sebagian para ulama yang lain seperti Ibnu Habib, Daud Adz-Dzahiri mengatakan wajib dia berwudhu terlebih dahulu. Difahami dalam hal ini? Ya. Yustafadu minal hadis karahatun naumil junub bila ghuslin wala wudu. Diambil faedah dari hadis ini, makruhnya tidur orang yang junub tanpa mandi, tanpa wudu. Nah, paham gambarannya dari Mus'ab. Antum sudah kerja malam-malam tanpa wudu, tanpa mandi, antum langsung tidur. Makruh.
Tidak sampai haram tapi makruh. Faedah, ada faedah. Mata yajibul wudu. Nah, kapan diwajibkan wudu ini tadi? Ja'a fi Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari khala. Khala itu toilet, WC. Fa utiya bi ta'amin, lalu beliau disodori makanan. Fa dzakaru lahu al-wudu. Lalu mereka para sahabat menyebutkan, mengingatkan kepada Rasul agar berwudu. Faqal, lalu Rasul mengatakan, uridu an usolli fa atawaddau. Aku ingin sholat. Apakah aku berwudu? Maksudnya gini, kata Rasul, apa aku ingin sholat sehingga aku berwudu gitu? Rasul kan bukan mau sholat, mau makan. Wa fil lafdhin li Abi Daud, dalam lafaz Abu Daud, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku diperintahkan untuk berwudu kalau aku ingin sholat, kata Rasul. Difahami? Jelas dokter fikih? Dalam artian kewajiban berwudu ini berlaku cuma ketika enggak sholat. Difahami? Kalau enggak sholat ya enggak wajib wudu. Paham? Ya, ini yang disebutkan dari Ummu Hafiz Al-Hadramiyah. Ini ala qauli ya. Menurut pendapat sebagian para ulama, ada poin-poin yang juga diwajibkan wudu. Menurut jumhur mengatakan wajib berwudu tatkala ingin memegang mushaf, baca Al-Quran, pegang mushaf. Jumhur mengatakan wajib berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar itu wajib. Itu pendapat jumhur. Ya. Namun Allah alam, pendapat yang dikuatkan oleh masyayikh kita dari negeri Yaman, mereka mengatakan untuk memegang Al-Quran, menyentuh mushaf tidak diwajibkan berwudu, ya, tapi disunahkan berwudu. Adapun sholat, ya itu wajib untuk berwudu. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan.